Bisa Betul. dikudeta dari luar, Pak, ya? Kalau kudeta itu Hmm. pasti dari dalam dulu deh. Tidak mungkin dari luar. Kalau dari luar itu diinvasi namanya, bukan dikudeta. Oh, gitu. Saya kira yang sudah dilakukan oleh PKPI ini justru kami mau tiru gitu loh. Wah. Pak Arsul Sani, putra Pekalongan ada di depan saya, Wakil Ketua MPR RI. Terima kasih. Assalamualaikum Mas Bos. Aduh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Arsul sudah hadir di Ya, sini. Tapi sebelum kita iya. ngobrol lebih lanjut, kita udah jaga jarak, Pak. Insya Boleh, Allah. boleh Ya. buka masker kan? Boleh. Boleh. Nah, Ya. Itu. sehat-sehat Pak Arsul? Alhamdulillah Mas Bos. Dan saya berharap juga nih Mas Bos selalu sehat dan tetap energik. Lebih energikan beliau. Ini beliau umurnya sudah ya lebih di atas saya, tapi tetap wah. Saya ini loh waktu pas kampanye kemarin sempat Ya. ke Pekalongan. Pak Arsul dari situ ya? Lahir situ saya ya? memang asalnya Pekalongan. Kami bilang OPEK, orang Pekalongan. Oh, Pekalongan. Saya ketemu sama itu Aaf terus dikasih soto. Iya. Sotonya memang ini ya? Iya. Itu soto Pekalongan tuh namanya tauco. Tauco, Jadi iya, betul. soto yang tidak pakai santan tapi pakai tauco. Tauco, Iya. Kombinasi Cina India gitu ya? Iya, betul. Seger tapi. Segar. Batiknya juga saya baru tahu tuh, batiknya ternyata terkenal diekspor sampai ke beberapa negara ya. Pekalongan itu kan memang sebutannya selain kota santri juga kota batik. Bahkan kalau tidak salah sekitar 10 tahun yang lalu itu oleh UNESCO itu dinyatakan juga sebagai pusat batik dunia. Oh, pusat batik dunia ya? Betul. Tapi warnanya beda Pak ya? Saya coraknya tuh sama Solo gitu beda ya? Beda dengan batik Solo atau batik Jogja. Kalau batik Solo dan Jogja itu kan merepresentasikan batiknya para bangsawan. Kalau Pekalongan ya kira-kira batiknya rakyat lah seperti itu. Karena itulah misalnya coraknya itu lebih pertama lebih tidak terpola, tidak ada pakemnya lah seperti itu ya. Betul. Terus lebih meriah, baik dari sisi misalnya kayak bunga-bunganya ya, maupun dari segi pewarnaannya. Warnanya lebih berani ya. Betul. Jadi kayak Pak Arsul gitu orangnya berani gitu Pekalongan. Itu hanya menggambarkan itu sebenarnya keceriaan aja gitu. Tapi Pak Arsul keluarga semuanya kayak politisi ya. Ibu juga politisi. Ini anggota Komisi Yudisial. Ya, betul. Bapak yang politisi. Ayah dulu ya. Ayah saya dulu itu seorang tokoh Nahdlatul Ulama, tokoh NU di Pekalongan ya. Memang juga ketua P3 juga pada saat itu ya. Tapi kami bersembilan yang masuk ke politik cuma saya saja. Begitu. Oh, cuma satu Iya. Sama istri sekarang Komisi Yudisial. Iya, istri saya itu kebetulan dulu adik kelas gitu. Karena saya senior yang agak sewenang-wenang, lama-lama kita pacari juga gitu. Di Fakultas Hukum UI dulu. Iya. Anak gak ada yang masuk politik ya Pak? Anak tidak ada. Anak saya yang pertama itu sekarang sudah bekerja, perempuan. Dia kebetulan sejak SMA di luar dan kemudian waktu kuliah undergraduate-nya di London School of Economic and Political Science. Oh, di London ya. Bagus itu Pak, sekolahnya sekolah top lah. Tapi ngomong-ngomong ini, saya baca di media Pak Arsul Sani baru ketemu sama Pak Jokowi. Iya. Ngomongin apa aja Pak? Jadi Pak Jokowi ini kan memang dengan kami yang pernah menjadi tim kampanye nasionalnya itu terus terpelihara silaturahminya. Kalau secara berkala itu kami bertemu sekitar 2-3 bulan lah ya, dengan terutama teman-teman TKN yang pernah dulu menjadi juru bicara atau influencer. Nah, kami ngomongin banyak hal, mulai dari beliau dulu ya tentu yang menyampaikan itu soal kebijakan vaksinasi COVID-19, kemudian juga beliau bicara soal kemungkinan perubahan undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada, itu dari beliau. Dan yang terakhir kalau dari beliau kalau nggak salah soal
sovereign wealth Wealth fund. fund Ya, itu. sovereign fund. Nah, yang Hmm. pengawasnya itu baru kemarin itu dilantik Ya. ya. Sementara dari kami juga Hmm. menyampaikan kepada Presiden itu soal Hmm. radikalisme dan moderasi beragama serta soal keluhan para petani lah ya Hmm. tentang kelangkaan pupuk itu. Hmm. Gitu. Kalau pemilu gimana? RUU pemilu? Nah, ini Parliamentary threshold ya. RUU pemilu Hmm. ini kan memang eh, DPR ya Hmm. berinisiatif memasukkan dalam prolegnas prioritas 2021 ini Hmm. untuk dirubah. Tetapi rupanya tidak bulat suara kami di Senayan itu Hmm. ya. Sejumlah fraksi termasuk kebetulan fraksi saya P3 itu berpendapat bahwa undang-undang pemilu yang ada sekarang, Undang-Undang 7 2017 itu nggak usah diubah. Kenapa? Ya karena dulu janjinya waktu bikin Undang-Undang 7 2017 ini akan menjadi kitab undang-undang pemilu yang baru akan kita lihat lagi itu setelah 2-3 kali pemilu. Nah ini kan baru kemarin Ya. gitu ya itu. Nah kemudian ada hal-hal juga kalau yang terkait pilkada yang belum dilaksanakan kok sudah mau dirubah lagi. Nah itu kemudian juga ternyata beberapa hal yang menjadi suaranya fraksi-fraksi yang ada di Senayan itu juga ternyata sama dengan Pak Jokowi gitu loh itu. Jadi intinya kalau saya boleh tekankan, Pak Jokowi tidak setuju adanya revisi Undang-Undang Pemilu, artinya parliamentary threshold tetap 4%, presidential threshold tetap 20%. Iya, Presiden itu membahasakannya seperti ini Mas Bos. Ya, jadi saya itu kepinginnya ya semua kekuatan politik itu kalau katakanlah bicara soal undang-undang pemilu, undang-undang pilkada itu berangkatnya dari kepentingan nasional ya, dari kepentingan negara ini secara keseluruhan, bukan dari kepentingan masing-masing partai, kepentingan politik masing-masing. Nah, itu yang beliau sampaikan. Nah, kemudian juga concern beliau adalah ini kalau perubahan ini kan pasti rame, sementara negara ini masih ada dalam situasi pandemi COVID yang berakibat tidak hanya pada sektor kesehatan, tapi juga keterpurukan sektor ekonomi. Itu yang antara lain menjadi concern beliau yang memang disampaikan. Gitu. Jadi artinya semua akan tetap seperti yang dulu, kurang lebihnya. Ya, itu menjadi harapan kami juga ya. Beberapa fraksi lah katakanlah. Kalau soal pilkada misalnya PDI Perjuangan, kemudian P3, Golkar, dan kemudian juga PKB itu sepakat untuk tidak berubah. Memang kalau soal undang-undang pemilu itu masih ada perbedaan-perbedaan. Ada juga yang kemudian moderat gitu ya. Kalaupun mau dirubah itu harus kita sepakat apa dulu yang mau dirubah ya, tidak lebih dari yang sudah kita sepakati itu. Jadi P3 mintanya 2024 pilkada serentak, nggak ada 2022 2023 gitu ya. Kami berpendapat seperti itu. Kenapa? Nah, karena itu sudah ditetapkan di dalam undang-undang pilkada sekarang dan itu belum dilaksanakan. Masa kita bikin undang-undang belum kita laksanakan sudah mau kita rubah lagi gitu. Gitu. Kalau presidential threshold bagaimana? Ya, presidential threshold itu kan sebetulnya ini selalu dua sisi yang ada pro kontranya atau plus minusnya lah, sebut seperti itu ya. Ketika kita bicara tidak berubah artinya 20%, itu kan kemudian selalu ada kekhawatiran. Jangan-jangan nanti paslon capres-cawapresnya 2 lagi. Kalau 2 lagi seperti yang sudah kita alami di 2014 dan 2019 itu keterbelahan masyarakat akan terjadi lagi. Nah, tapi kemudian sisi yang lain juga ada yang ingin diturunkan. Memang tidak perlu 0, tapi diturunkan sehingga bisa muncul juga capres-capres yang lain sebagai alternatif. Ya. Kalau P3 terus terang, ini bukan isu yang lebih pokok, yang pokok bagi P3 terus terang. Kami kalau soal ambang batas parlemen iya, tapi kalau soal presidential threshold ya
nggak berubah kita juga nggak keberatan, berubah juga kita siap untuk bicara lah, untuk berunding seperti itu. Oke, jadi yang concernnya lebih ke parliamentary threshold ya? Betul, ambang batas Emang parlemen. kenapa Pak perlu di 4%? Sekarang begini Mas Bos, ya kita lihat ya, memang ada yang mengatakan dengan peningkatan ambang batas parlemen itu akan terjadi konsolidasi demokrasi yang lebih baik, katanya begitu. Itu teorinya menurut saya ya. Tapi kita lihat sisi yang lain ya, dengan 4% saja itu ada 13,5 juta suara yang tidak terwakili di Senayan. Itu satu ya. Yang kedua ya, kita terus terang sajalah. Apa kalau makin sedikit ya partai yang ada di parlemen akan menjamin parlemen kita lebih baik, lebih bersih, lebih amanah, gitu kan? Kita bisa lihatlah, kita periksalah dari kasus-kasus hukum yang ada sajalah, ya mana yang lebih banyak orang-orangnya ya terkait dengan kasus-kasus korupsi lah misalnya. Ya kita lihat saja, artinya teori bahwa konsolidasi politik yang baik kalau partainya nggak terlalu banyak di parlemen itu barangkali hanya cocok di negara ya yang katakanlah good governance-nya sudah bagus ya, corruption practices-nya sudah kecil sekali gitu. Nah, apa kita sudah seperti itu kan rasanya belum gitu. Oke, kalau selain itu ngomongin apa lagi? Vaksin gimana vaksin? Nah, selain tentu RUU Pemilu kemudian Pilkada itu Presiden juga bicara soal kebijakan vaksinasi ini. Nah, yang intinya ya sebetulnya ini kan juga sudah disampaikan kepada masyarakat ya. Memang vaksin ini disampaikan sama beliau sebagai ikhtiar yang yang harus dijalani. Kenapa? Ya karena memang belum ada obat. Ini kan bagian dari ikhtiar supaya pandemi ini bisa cepat berakhir dengan terjadinya atau terciptanya herd immunity melalui proses vaksinasi yang massal itu. Ya. Nah, kemudian yang jadi concern lagi di situ ya soal radikalisme dan moderasi beragama. Cuman kalau yang ini Presiden banyak mendengarkan masukan dari kita. Gitu. Oh, oke. Ya. Kalau SWF gimana pandangannya SWF, mengenai Sovereign Wealth? Ya, tentu kalau kita kan menyambut baik karena kan dan ini juga disampaikan oleh Presiden, kita ini kan sebenarnya melihat bahkan yang namanya SWF itu sudah terlambat. Ya, harusnya negara ini punya yang seperti itu dari dulu-dulu dan di banyak sektor, sektor kehutanan, ya, sektor minyak ketika booming minyak dan segala macam yang itu negara-negara lain punya, ya. Saya lihat kan sekarang misalnya kayak Rusia, saya baca itu, ya, mengongkosi membiayai vaksinasinya itu dari ya itu tadi wealth fund yang ada ya, entah dari mana, iya itu. Jadi sudah telat sebenarnya. Sudah telat, tapi kan kata pepatah mengatakan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali kan seperti itu. Oke, Pak Arsul, saya pengen kasih lihat beberapa slide nih. Pak Arsul Sani setuju pidana mati koruptor COVID-19. Nah, kalau ini saya mau tanya Pak, ini bulan April bicara seperti ini. Tapi coba berikutnya. Nah, ini Pak Arsul juga mengatakan Pak Mensos Juliari tak bisa dihukum mati. Nah, ini apa karena waktu terus saya berubah pendapat? Nah, gimana Pak? Enggak juga. Saya setuju karena memang undang-undang tipikor kita, tindak pidana korupsi kita itu untuk korupsi pada saat bencana, ya. Jadi yang yang dikorupsi itu anggaran bencana, memang pelakunya bisa diancam dengan hukuman mati. Dan kalau itu diterapkan saya setuju. Tapi kok kenapa kemudian saya bicara soal itu? Lah saya bicara itu kan merespon dari sebuah kasus yang kebetulan menyangkut mantan Menteri Sosial kita, Mas Juliari ya, Mas Ari Batubara. Lah kenapa? Itu saya bicara sebagai ahli hukum. Karena saya lihat yang dikenakan oleh KPK terhadap Mas Ari itu adalah pasal suap.
Pasal 11, Pasal 12. 11 dan pasal 12. Bukan pasal 2. Kalau bukan pasal 2, lah Hmm. kalau yang dikenakan pasal 11 dan 12, ya memang tidak bisa dihukum mati. Itu makanya itu saya kontak seperti itu. Saya sempat juga dibully sebagai prokoruptor karena saya ngomong ini, padahal saya ngomong sebagai orang hukum. Nah, memang tidak bisa karena yang dikenakan pasal 11 dan 12. Maksud saya itu. Ya makanya kenapa kok tidak bisa dihukum mati? Ya karena yang dikenakan pasal 11 dan 12 itu. Bukan pasal 2 Bukan dari pasal 2. Undang-Undang Tipikor Iya, itu. Oh. Oke. Ini kan karena ada kasus-kasus hukum Ya. yang melibatkan menteri dari parpol. Ya. Menurut Pak Arsul gimana nih? Kan sekarang kalau kita lihat, ya termasuk kasus ini juga ya. Ya. Kepercayaan publik terhadap parpol nih masih belum tinggi lah ya. Ya. Mulai dari kita baca ada survei Indobarometer, Carta Politika dan lainnya. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap parpol belakangan malah mengalami penurunan. Ini gimana caranya agar masyarakat nih bisa kembali percaya dengan parpol setelah tentunya kasus-kasus besar seperti ini? Saya kira ini Mas Bos ya, kalau kita soal bicara meningkatkan kepercayaan publik terhadap parpol ini yang harus kita lakukan adalah kerja sistemik ini. Ya 3 hal harus kita lakukan. Pertama, saya melihat bahwa parpol sebagai kelembagaan ya, termasuk pengelolaannya itu sendiri, itu memang harus dibenahi ya, harus dibenahi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, undang-undang partai politiknya juga harus direvisi ya. Artinya dari sisi regulasi, dan yang ketiga saya kira yang paling penting kulturnya ya. Di kita ini ya, saya lihat kan menjadi politisi ya. Menurut saya ini otokritik juga karena saya politisi juga ya. Saya juga. Makanya ya. Itu masih bukan lahan pengabdian, sebagian adalah bahkan itu tempat mencari nafkah. Ya. Kita lihatlah. Ya, saya ingin terus terang saja. Berapa banyak sih dari kita kan banyak politisi dari kita yang tadinya dia bukan siapa-siapa, bukan pengusaha, juga mohon maaf bukan dari keluarga yang kaya. Dengan menjadi politisi dia malah kaya. Ya. Saya terus terang kadang-kadang ngiri, ini pribadi ya. Saya Mas Bos, sebelum masuk politik 2011, saya ini direktur di sebuah perusahaan multinasional. 14 tahun saya jadi direktur. 3 tahun saya jadi komisaris. Ya. Saya masuk Senayan. Saya lihat banyak yang jauh lebih kaya daripada saya. Ya. Padahal beliau-beliau ini mohon maaf, dari selesai mahasiswa jadi aktivis langsung masuk politik kemudian jadi anggota DPR. Dan tidak punya pengusaha, dan tidak jelas punya usaha apa. Kalau punya usaha sih oke lah, orang boleh ini. Nah, ini sebetulnya saya melihat juga ada hal yang menurut saya ini harus jadi bahan refleksi kita juga ya, dalam rangka pembenahan kepartean dan meningkatkan kepercayaan publik lah ya. Seperti itu. Saya jujur saya kadang-kadang ngiri. Kenapa gua kok kalah kaya ya sama dia ya? Perasaan gua dulu udah punya mobil waktu jadi lawyer, jadi ini. Dia mohon maaf masih naik turun bus kota kayaknya gitu. Itu. Tapi juga selain masalah korupsi dan pembenahan partai politik untuk memberikan kepercayaan publik lagi, kan partai politik nih juga banyak gunjang-ganjingnya, malah ada partai yang mau dikudeta katanya tuh sekarang. Gimana menurut Pak Arsul? Jadi gini Mas Bos, ini kita pasti sudah sama-sama mafhum lah. Yang namanya partai politik ini kan tempat bertemu, berkumpulnya dan berorganisasinya orang-orang yang memang punya kepentingan politik. Mungkin juga punya cita-cita politik, tapi saya lihat yang paling jelas punya kepentingan politik. Dan kepentingan politiknya itu kan beda-beda. Nah, ketika kepentingan politiknya beda-beda, ya. Nah, inilah kemudian potensi problemnya juga semakin banyak perbedaannya, ya.
potensi problemnya semakin besar. Karena itulah menurut saya ya di situ kata kuncinya cuma satu ya dua lah. Pertama tentu harus punya aturan yang jelas, anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan organisasi. Dan yang kedua menurut saya harus punya soliditas. Tanpa itu tidak bisa gitu ya. Menurut saya dan ini juga terjadi juga ya. Kalaupun kemudian ada keributan, ada pihak eksternal, itu terjadi katakanlah kalau sekarang terjadi pada sahabat kita yang di Demokrat, itu kan juga terjadi di partai-partai yang lain. Tetapi pada akhirnya memang kan akan kembali juga kepada kita gitu loh. Akan membiarkan pihak eksternal itu untuk masuk terlalu jauh atau tidak gitu. Bisa dikudeta dari luar, Pak ya? Kenapa? Bisa dikudeta Kalau dari luar. kudeta itu, kalau dalam hal ini saya memang agak sepakat dengan Pak Muldoko. Kalau kudeta itu pasti dari dalam dulu deh. Tidak mungkin dari luar. Kalau dari luar itu diinvasi namanya, bukan dikudeta. Oh gitu. Itu. Ya. Nah jadi menurut saya dikudeta dari luar itu tidak akan bisa kalau soliditasnya itu tinggi. Nah kemudian diinvasi dari luar bisa ya. Kalau soliditasnya tidak tinggi apalagi itu tadi. Jadi kalau dari luar itu invasi, dari dalam itu ya kudeta. Nah, itu kalau itu bertemu ya memang agak dahsyat terjadinya di partai. Gitu. Tapi memang ini memberikan pelajaran berarti untuk semua partai bahwa soliditas itu penting untuk dijaga. Betul. Dan itu menurut saya kalau di ilmu hukum itu namanya conditio sine qua non. Itu syarat mutlak, nggak bisa ditawar itu soal soliditas itu. Ya. Okay. Maka kalau saya nih, Mas Bos ya, kadang-kadang kalau ada partai yang dikritik nggak demokratis kayak itu, barangkali memang kita tahapannya memang masih itu ya, jadi juga nggak usah kemudian kita terlalu idealisasikan bahwa harusnya partai politik harus begini-begini. Faktanya juga belum siap kok yang di dalam kok itu. Oke. Ngomongin kita soliditas internal partai, tadi negara kita sudah ngebicara mengenai corona, sovereign wealth fund. Saya mau bicara mengenai yang lebih jauh lagi nih. Ya. Indonesia kan sejak kita merdeka selalu mendukung satu negara. Ya negara lah kita akui lah. Palestina. Ya kan, kita selalu concern dengan itu terus. Dan kelihatannya mau ada rekonsiliasi di sana Hamas dan Fatah untuk pemilu lagi sejak kapan 2006 terakhir. Dan saya yakin Pak Arsul dan partainya P3 pun juga Pak Arsul secara pribadi pasti concern juga dengan adanya perdamaian di Palestina lah gitu. Bagaimana ngelihat Pak Arsul ini melihat adanya upaya rekonsiliasi antara dua kubu Fatah dan Hamas di sana? Sama juga itu Mas Bos. Jadi kalau perjuangan Palestina itu mau kuat, mau soliditas itu mesti memang harus ada di antara elemen-elemen bangsa atau masyarakat Palestina. Kalau kita lihat sebagai sebuah bangsa kan Palestina itu sebetulnya kan berbineka juga, meskipun berbinekanya tidak sebanyak kita gitu ya. Karena misalnya dari sisi agama lah, itu kan juga beda. Mereka kan sebenarnya berbinekanya dari sisi agama saja. Ya. Karena dari sisi suku bangsa kan sama-sama Arab Palestina. Dari sisi bahasa juga cuma satu, bahasanya tetap bahasa Arab kan gitu. Tetapi hanya berbineka yang satu ini kalau tidak bisa kemudian ditegakkan soliditas, saya kira tetap akan susah ya, apalagi ketika negara-negara di sekeliling Palestina itu sendiri di Timur Tengah itu kan saya lihat lebih juga pada melihat kepentingan praktis negaranya. Kita beruntung sekali menurut saya rakyat Palestina itu punya sahabat bangsa Indonesia yang sampai sekarang masih istiqomah lah dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina. Itu. Jadi intinya tetap sama juga di soliditas. Jadi kalau Fatah sama Hamas bisa bersatu, ya saya kira itu akan memberikan pemaknaan yang luar biasa di dalam menaikkan bargaining position ya bangsa Palestina ya itu. Ngomongin Palestina,
kayaknya udah lumayan jauh, Pak. Kita balik lagi ke Depok deh. Ke Depok ya, gitu ya. Di Di Depok tuh, Depok ada apa ini? ada pasar Muamalah. Pasar Muamalah. Di situ ada pasar Muamalah yang katanya transaksinya kalau mau masuk situ harus pakai dirham. Nah, saya nggak tahu apakah itu berbentuk koin atau apa. Ya, Tapi apakah itu ilegal, Pak ya? Karena kan tidak menggunakan rupiah. Gitu. jadi begini. Nah, ini dia artinya kita juga barangkali harus kasih pencerahan juga ini sama sebagian warga masyarakat kita. Kita ini hidup di negara yang punya sistem hukum dan salah satu sistem hukum kita itu kan mengatur tentang alat pembayaran, alat tukar juga di dalam perdagangan dan kehidupan kita sehari-hari. Dan yang kalau itu dilanggar memang ada sanksinya, sanksi pidana, undang-undang uang, undang-undang perdagangan, ya. Nah, jadi ini yang mesti harus dipahami. Tapi apakah katakanlah menjadi tertutup atau terlarang sama sekali katakanlah untuk mengembangkan ya perdagangan-perdagangan dengan selain pembayaran dengan mata uang? Menurut saya tidak, tetapi ini harus dilegalkan dulu. Harus dilegalkan dulu. Jadi tidak bisa kemudian kita itu semau gue ada di negara hukum atas nama bahkan kadang-kadang demokrasi yang saya lihat seolah-olah yaitu hak kita, enggak seperti itu. Karena kalau kemudian kita tidak taat ya kacau lah nanti ya, termasuk sistem perdagangan kita. Jadi mestinya adalah itu diperjuangkan dulu supaya gitu ya. Sistem perdagangan katakanlah apakah dengan dirham ya itu kemudian menjadi alternatif ya, tentu pasti akan terjadi diskursus yang luar biasa di masyarakat kita, tetapi memang tidak bisa kalau apalagi kemudian nih mohon maaf ya, kalau kemudian penggunaan sistem itu dikaitkan dengan katakanlah ya sisi-sisi yang katakanlah susah ini saya mau agama bukan agama, sisi-sisi yang terkait dengan katakanlah merubah konsensus bernegara kita. Itu kan yang tidak boleh ya. Saya kebetulan dari P3 selalu saya sampaikan, kita ini kalau sebagai umat Islam boleh memiliki aspirasi ya, pikiran dan segala macam terkait dengan syariah Islam boleh, tetapi harus kita bawakan dulu agar sah bisa berlaku melalui proses legislasi ya itu. Nah inilah yang mestinya harus terus-menerus kita desiminasikan lah ya, kita sosialisasikan lah itu. Jadi ada caranya bisa mengikuti itu, tapi harus melalui jalur hukum. Bukan main tabrak, bukan main tabrak sistem hukum yang berlaku. Gitu. Setuju. Tapi sebelum kita ngomong lebih lanjut, saya mau ceki dulu, kepoin Instagramnya Pak Arsul Sani. Emang ada apa di Instagram saya ya? Kita lihat dong nih, mana nih? Ya, wah, memang enak ke MRT. Waduh, ini MRT-nya kalau di luar negeri aja apa di Indonesia juga? Enggak, ini di Dubai. Ini ada ceritanya ini. Oh, gimana? Jadi waktu itu mau malam tahun baru, saya pergi ke kota Dubai lama. Terus mau pulang ke hotel tidak ada taksi karena jalanan sudah ditutup. Maka saya naik MRT jadinya. Mencoba MRT di Dubai. Tapi ternyata ya enak. Tapi kita juga sudah punya MRT juga yang tidak kalah enaknya. Itu ya. Enakan MRT mana? Kenapa? Enakan MRT yang mana? Yang jelas di sana bayarnya lebih murah. Aduh. Itu. Coba lihat slide berikutnya. Nah, ini nih saya seneng nih. 25 Desember. Semoga sahabat-sahabat IG umat Kristiani dapat merayakan Natal. Iya, itu ucapannya begitu ya, Pak? Iya, memang harus seperti itu. Jangan kemudian kita mau menyelamati ya
kepada saudara-saudara kita yang kebetulan berbeda iman saja kok kemudian jadi repot gitu loh. Nah, saya hampir setiap Natal saya selalu mesti posting lah. Nah, kenapa kok ini saya postingnya foto di Selandia Baru ini ya, di apa sih ini ya, apa tempat syutingnya Hobbit ini, Hobbit film Hobbit ya, Hobbit di ya. Hobbit ya, Hobbit. City itu. Ya karena saya waktu itu pas Natalan ada di sana itu. Oh, Gitu. Iya. mantap. Coba lihat lagi. Nah, ini alhamdulillah akhir pekan bisa santai juga baca buku Thomas Jefferson Quran. Ya. Ini Nah. saya tahu ini Pak, soal ini beberapa orang di Ya. Amerika pernah disumpah menggunakan Qurannya Thomas Jefferson. Betul. Tapi ini kan nggak tahu menurut Pak Arsul Iya. gimana. Ini terjemahannya sebenarnya kan nggak positif terhadap Islam kan ini. Iya. Yang menerjemahkan bukan Thomas Iya. Jeffersonnya loh Iya. gitu ya. Iya. Iya. Saya ya ini saya buka rahasia juga Mas Bos. Sampai belum saya baca sampai habis. Tetapi kan bagi saya tentu karena saya malah tidak berpikir apakah yang menerjemahkan itu yang salah. Bagi saya kalau seorang Thomas Jefferson itu salah menerjemahkan Al-Quran, saya nggak heran loh, dia memang bukan orang Islam kan kayak begitu ya. Tetapi artinya bahwa ada seorang tokoh kemerdekaan Amerika dan segala macam itu, presiden gitu ya, kok mau baca Quran gitu ya, tafsir Quran. Itu saja yang saya kagumi ya. Betul. Ya. Nah, karena itulah saya juga saya terus terang kadang-kadang tadarusnya bukan Quran juga, saya tadarus Alkitab juga, paling enggak baca buku-buku itu. Nah, tentu kemudian kalau saya menerangkan sebagaimana Thomas Jefferson pasti ada yang salah-salah atau enggak pas lah ya. Ya karena memang tidak dilengkapi dengan ilmu dan pengetahuan untuk memahami itu ya. Tetapi ya itu tadi sisi keterbukaan pikiran itu yang saya lihat gitu ya. Gitu, dari buku itu. Memang ini karena introduction-nya aja udah 200 halaman. Jadi orangnya itu yang katanya menerjemahkannya yang memberikan introduction-nya itu tidak favorable. Tapi anyway ini punyanya dia dan sekarang masih abadi. Masih. Saya beli itu ya di Washington waktu itu pas lagi kunjungan kerja ke sana, nemu buku itu ya kita belilah gitu. Oke, lanjut. Nah, ini Pelaut yang Tangguh Tidak Lahir dari Ombak yang Tenang, di-upload 23 Maret 2019. Tanggal 15 Maret ada yang kena OTT. Iya. Jadi kenapa, Pak? Iya, ini sebetulnya ketika terjadi OTT itu, kami itu seperti ibarat sebuah bangunan mati listrik, Mas Bos. Gitu. Betul. Seperti kena stroke lah. Itu ya, rasanya nggak bisa bergerak. Saya sendiri mengalami begitu, tetapi sebagai orang kedua di partai kan saya tidak boleh menunjukkan bahwa saya lumpuh juga kan. Nah, maka ya inilah salah satu ikhtiar untuk tetap menyemangati teman-teman, itulah saya posting itu ya. Nah, sekarang masih ketemu sama Mas Romi? Saya masih tetap komunikasi ya, karena memang saya kira sebetulnya kalau vonis yang dijatuhkan kepada beliau saja itu sudah menunjukkan bahwa apa sih yang sebenarnya terjadi dengan kasus itu, apakah murni kasus hukum atau karena ada hal-hal lain yang ikut mewarnai ya. Karena kan nggak ada juga kasus korupsi OTT gitu kan yang katakanlah dihukumnya cuma 1 tahun gitu kan. Ini kan sudah sebenarnya jadi question mark gitu loh itu. Jadi bukan murni kasus hukum. Saya melihatnya seperti ada kasus hukum yang didesain lah. Nggak apa-apa mancing dikit ya. Iya, nggak apa-apa ya itu. Saya melihatnya seperti itu. Oke. Ya. Itu. Coba kita
lagi lanjut. Nah, Nah, nih kalau ini mancing dikit lagi boleh nih, Pak. boleh. Semangat pagi sahabat IG. Karya seni anyaman bambu di Ya. atas begitu artistik dan menurut info yang disampaikan biaya membuatnya tidak lebih dari 5 juta. Padahal ada bambu yang dibongkar di Bundaran HI 500 harganya juta. 550 juta. Itu saya posting karena itu. Oh, gitu. Iya. Jadi Ya, langsung aja udah nyindir langsung situ. itu. Saya bilang, kok sayang banget gitu 550 juta dibongkar lah. Kalau cuma 5 juta dibongkar masih oke lah. Gitu. Oh, gitu. Jadi nyindirnya langsung gitu. Itu ya. Tapi saya ini bolak-balik ngeliatin IG-nya Pak Arsul Sani, ada yang paling top ternyata. Coba lihat lagi nih. Nah, ini dia. Waduh, Itulah. ini diposting sama Wakil Ketua MPR loh. Top, Foto gitu ya. saya pakai peci loh. Ini Iya. jarang loh saya pakai peci, Pak. Itulah, iya. Ini kalau nggak salah saya minta fotonya ini ya dari Betul. Sekjen Sekjen. PKP Indonesia Wah, ini gitu ya. Itu @Ferry Hendrawan, Ah, @V iya, Hendrawan itu. makanya. Mas Sekjen itu. Iya, Bisa jadi di-follow langsung jadi tuh. ini Mas Bos, yang namanya Sekjen PKP Indonesia ini adalah sekjennya para sekjen. Wah. Itu harus diketahui. Beliau ini dua sekjen gitu loh Dua sekjen. posisinya. Sekjen PKP Indonesia dan sekjennya para sekjen partai. Sekjen. Gitu. Ya, silakan di-follow tuh @V Hendrawan tuh. Gitu, iya. Tapi sekarang udah nggak pernah kelihatan tuh kemana, nggak Oh tahu. gitu ya. Wah. Jangan-jangan kembali ke habitatnya jadi insinyur dia. Jadi tapi ada lagi yang lebih keren dari Iya. ini, Pak. Ini. Nah, Ini ini lagi. mengerikan sekali nih. Malam-malam. Suatu malam di Istana Bogor bersama Ketum PKPI Mas Dias Hendro Priyono dan Sekjennya Mas W Hendrawan naik golf cart. Wah, ini kayaknya posting foto saya semua, Pak Arsul Iya. ya. Itu kan sebetulnya cara untuk mancing Banyak. ya media. Terus habis itu pada tanya, Mas, ketemu Pak Jokowi ya? Ngomongin apa? Itu. Bisa aja deh Pak Arsul. Jadi nggak enak foto saya lagi ngantuk di posting. Itu. Oke, coba lagi nih. Nah, kalau ini saya mau tanya nih ya, Pak Arsul Sani. Ya. Ini ada artikel 31 Januari Iya. 2021. Iya. Heboh bendera merah putih dibakar WNI yang tinggal di Iya. Malaysia. Pernah sempat baca ya, Pak ya? Pernah Iya. saya ngikuti juga Ini ini. kenapa ini orang Indonesia nih, anak Aceh kalau nggak salah Iya. nih. Dia tinggal di Malaysia. Iya. Kenapa sih orang bisa bakar bendera Iya. Indonesia, bisa benci kayak gitu? Memang kalau saya lihat saya seperti ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa di tengah masyarakat kita ada dan bahkan berkembang menurut saya pemahaman keagamaan dan yang satu pemahaman kedaerahan. Ya. Nah, dua-duanya ini adalah pemahaman-pemahaman yang boleh dibilang, kalaupun tidak mengakui, paling tidak mempersoalkan konsensus bernegara kita. Ya. Inginnya adalah konsensus bernegara kita itu yang terkait dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar, Negara Republik Indonesia 1945, NKRI, dan kebinekaan kita ini berubah. Itu. Nah, saya kira ini contoh kasusnya yang terekspresikan dalam bentuk pembakaran bendera merah putih. Nah, hanya kan ini kebetulan belum kita dalami ya. Apakah ini misalnya faktornya karena itu tadi persoalan pemahaman keagamaan dan katakanlah kedaerahan Aceh ini, atau karena katakanlah ini kebencian kepada pemerintah, atau bahkan katakanlah kepada TNI karena ada keluarganya yang dulu barangkali semasa DOM gitu ya, itu menjadi korban dan lain sebagainya. Nah, ini yang mestinya menurut saya harusnya didalami ini soal-soal begini. Itu. Gimana caranya untuk anak-anak, ini kan kelihatan anak muda juga nih, agar mereka lebih cinta sama Indonesia nih untuk generasi muda? Saya kira
yang sudah dilakukan oleh PKPI ini justru kami mau tiru gitu. Wah. Jangan Gitu lupa kan. follow akunnya PKPI. Iya dong, gitu. @tkpi.id. Iya dong. Iya, kenapa? Ya karena kan saya kira ya ini kami terus terang ngaku juga, walaupun sebagai partai P3 itu jauh lebih lama, tapi kan kadang-kadang kan ada hal-hal yang dilakukan oleh partai baru kan kami yang justru harus mengikuti ya kan, katakanlah melalui dengan pencerahan, dengan berbagai kegiatan yang melibatkan kaum milenial. Itu ya. Kaum milenial. Hanya kalau di kami itu kaum milenialnya lebih ke milenial santri memang yang Indonesia, harus kami bangun. Nah, ini kan dua hal Mas Bos ya. Pertama tentu agar mereka kemudian kesadarannya tentang kebangsaan kita ya, itu tidak bertabrakan dengan kesadaran tentang keberagamaannya gitu kan. Yang kedua itu sebagai pagar terhadap itu tadi, paham-paham yang membawa kepada pemahaman yang radikal itu. Nah, ini yang kami terus terang di P3 sekarang juga mulai kita intensifkan banget ini ya itu. Oke, jelas sekali Pak. Ya. Pak Arsul, saya rasa kita sudah bicara panjang lebar mengenai Pak Arsul Sani ini, pandangan beliau mengenai berbagai hal. Terima kasih sekali loh Pak Arsul. Saya juga terima kasih. Terhormat sekali ini. Waduh. Wah, diundang Mas Bos itu di podcastnya ini luar biasa gitu. Selama ini kan hanya kita ikuti saja kan di YouTube. Tapi ini ada wakil ketua MPR loh di Mas Bos Podcast. Terima kasih sekali. Sama-sama. Dan mungkin begitulah tadi perbincangan kita dengan wakil ketua MPR Pak Arsul Sani. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum.